materi kita, baiknya kita berdoa bersama ya. Bapak minta doa dipimpin ketua kelas. Kenjo, silakan. Sebelum kita belajar, ada baiknya kita berdoa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bil muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbil zidni ilman warzuqni fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Ya. Kalau perhatikan semuanya hadir ya. Hadir semua kan? Ya. Materi kita yang lewat adalah tentang infak dan sedekah. Siapa yang masih ingat apa yang dikaji? Ya. Silakan Bunga. Ya. Infak dan sedekah Quran surah Al-Fajr ayat 15 sampai dengan 18. Ya. Bagus. Berikan aplaus. Yaitu tentang infak dan sedekah Quran surah Al-Fajr ayat 15 sampai 18. Oke, yang masih ingat apa pengertian infak? Ya, silakan. Infak berasal dari kata infakor yang berarti membelanjakan atau membiayai. Ya, berikan aplaus. Ya, tentang membelanjakan harta ya, sesuai dengan ajaran agama Islam. Oke. Quran surah Al-Fajr ayat 15 sampai 18 sudah Bapak kasih tahu sama kalian supaya dihafal di rumah. Siapa yang sudah menghafal? Alhamdulillah. Coba satu mewakili. Bapak minta dari perempuan siapa? Ya, Asma, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'ammal insanu idza batalahu rabbuhu fa'akramahu wa na'amah wa yaqulu rabbi akraman. Wa'ammal insanu idza batalahu faqadara alayhi rizqahu wa yaqulu rabbi ahanan. Kalla bal la tukrimuna al-yatim wa la tahadduna ala ta'amil miskin. Shadaqallahul azim. Ya, berikan aplaus. Alhamdulillah. Ya, apa yakin yang lain juga sudah hafal di rumah ya? Sudah dibuatkan semuanya. Oke, baik anak-anak Bapak semua. Mari kita masuk ke materi berikutnya yang berkaitan tentang infak dan sedekah. Tapi kali ini bukan surah Al-Fajr lagi. Kali ini adalah surah Al-Baqarah ayat 254 dan ayat 261. Coba diperhatikan semua buku ayatnya. Sekalian nanti akan Bapak tayangkan media, ya. Bapak tayangkan media pembelajaran, yaitu tentang isi kandungan Quran surah Al-Baqarah ayat 254 dan 261. Kita bacakan dulu. Bapak minta dari laki-laki untuk membaca ayat 254 dan nanti ayat 261 mungkin dari perempuan. Ya, silakan. Ya, Kenjo. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu mimma razaqnakum min qabli yawmul la bay'un fihi wala qullatun wala syafa'ah wal kafiruna humuz zalimun. Ya. Coba dibaca artinya. Ya.
Rani. Silakan dibaca artinya. Artinya, wahai orang-orang beriman, infakkanlah sebagian dari rezeki yang telah diberikan kepadamu sebelum datang hari kita tidak ada lagi jual beli, tidak ada lagi persahabatan dan tidak ada lagi syafaat. Orang-orang kafir itulah orang yang Ya. Quran surah Al-Baqarah ayat 254 dan terjemahannya nanti kita terangkan. Kita lanjut dulu ayat 261 ya, wakil dari perempuan. Bapak kasih, silakan Bunga. Masalul ladzina yunfiquna amwalahum liman yasha wallahu wasi'un alim. Ya. Satu orang lagi ayat 261. Coba Bapak minta yang perempuan supaya membacakan yang langsung dari sini ya. Karena ini lebih besar, lebih jelas dia kan. Coba silakan Hasma. أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. Oke, baik. Silakan baca artinya. Teman Alicia. Balik. Ya, baik, baca. Artinya, perumpamaan orang yang berinfakkan hartanya di jalan Allah seperti 1.000 biji yang menumbuhkan 7 tangkai. Pada setiap tangkai ada 100 biji. Allah melipat gandakan bagi siapa yang Dia hendaki, dan Allah Maha Luas, Maha Mengetahui. Oke. Baik anak-anak Bapak. Tadi sudah dibacakan ayat 254 oleh kawan kalian dan 261. Jadi alhamdulillah bacanya sudah cukup baik. Tinggal lagi kita harus kembali, tetap harus memperbaiki cara bacanya, terutama tajwid dan makhrajil hurufnya. Kita baca dulu semua secara serentak. Ikuti Bapak ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. 1 2 3 ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Rahmanir-rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu. Ya ayyuhalladzina amanu. Anfiqu mimma razaqnakum. Anfiqu mimma razaqnakum. Min qabli an ya'tiya yawm. Min qabli an ya'tiya yawm. La bay'un fihi wa la qullatu wa la syafa'ah. La bay'un fihi wa la qullatu wa la syafa'ah. Wal kafiruna humuz zalimun. Wal kafiruna humuz zalimun. Ayat 261. Masalul ladina yunfikuna amwalahum fi sabilillah. Amwalahum fi sabilillah. Kama salihab
أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. Baik, adapun isi kandungan Quran Surah Al-Baqarah ayat 254, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala menyeru orang-orang yang beriman supaya menafkahkan hartanya, yaitu baik dengan sedekah wajib seperti zakat ataupun sedekah sunnah seperti infak. Ya, hendaklah segera menafkahkan sebagian harta, sebahagian rezeki yang Allah berikan. Karuniakan sebelum datangnya hari kiamat. Ada rezeki, jangan ditunda-tunda, ya. Karena masih banyak orang di mana dia sudah mau mati, di mana sudah mau meninggal, disitulah baru keluar infaknya. Itu sudah meninggal, anaknya yang bersedekah atas nama ayah, atas nama ibu. Maka sebelum hari kiamat atau kematian itu datang, harus keluarkan infak dan sedekah. Ya, kenapa? Karena kalau sudah mati, sudah kiamat baginya, tidak ada lagi yang dapat menyelamatkan hartanya. Hartanya itu tidak berfungsi lagi. Kalau sudah meninggal orang, hartanya itu tidak punyanya lagi. Makanya di dalam Islam itu tidak ada dibawa harta itu mati. Kecuali non Islam. Kalau Islam cuma kain kapan yang dibawa. Ya, cuma kain yang tidak berjahit, putih, sekaya apapun dia, itulah yang dibawa. Masuk ke dalam tanah. Ya. Jadi itulah isi kandungan Quran Surah Al-Baqarah ayat 254, supaya kita ya menginfakkan ataupun menafkahkan harta di jalan Allah. Kemudian ayat 261, bahwasanya Allah menjelaskan supaya kita menginfakkan harta dengan ikhlas. Dengan apa? Ikhlas. Ya, dalam ketaatan kepada Allah. Kata Allah, jika ikhlas kita menafkahkan, maka akan dilipat gandakan pahalanya sampai dengan 700 kali lipat. Macam mana contohnya Pak pahala 700 kali lipat? Ini kita bersedekah 1000. Ya, ikhlas. Bukan terpaksa ya, ikhlas. Masukkan ke dalam infak masjid dengan ikhlas, maka Allah balas itu 700 kali 1000. Tapi 700.000 itulah kalau orang yang ikhlas. Diinfakkannya 1000 dapat pahala 700.000. Kalau dia 1 juta yang dimasukkan berapa? 700 juta. Itulah pahala infak yang disampaikan di dalam Quran Surah Al-Baqarah 261. Bahwasanya akan dilipat gandakan hingga 700 kali lipat. Mana asbabun nuzulnya? Ini berhubungan dengan kedermawanan sahabat Nabi Muhammad SAW, yaitu sahabat Nabi yang bernama Utsman bin Affan dan Abdurrahman bin Auf. Ya, mereka ini menyumbangkan hartanya untuk kepentingan agama Islam, yaitu pada waktu perang Tabuk. Ya, waktu perang Tabuk, di situ butuh makan, minum, baju perang, alat-alat perang. Dari mana itu? Maka datanglah yang 2 orang ini, orang yang ikhlas berinfak karena Allah, maka mereka mendapatkan pahala 700 kali lipat masing-masing apa yang mereka sedekahkan. Baik itu? Itulah dia tentang penjabaran Quran Surah Al-Baqarah 254 dan
261. Adapun kemarin keterkaitannya dengan infak dan sedekah, sudah barang tentu kita ini harus mengeluarkan infak atau sedekah itu dengan ikhlas. Makanya kita buat di sini belajar berinfak setiap hari Jumat. Ayo dong. Itulah dia materi kita. Bapak minta masing-masing kalian berdiskusi. Ada kelompok A, kelompok B, kelompok C, kelompok D, dan kelompok E, supaya kalian ya berdiskusi tentang. Baik, anak-anak Bapak semua masing-masing kelompok, Bapak rasa waktunya sudah cukup untuk mendiskusikan apa isi kandungan yang bisa kalian ambil. Begitu juga dengan hikmah daripada berinfak. Bapak minta dari kelompok 1 mewakili supaya menyebutkan ya, mengkomunikasikan apa yang telah di kelompok, apa isi kelompoknya tadi. Silakan. Siap. Adapun hikmah yang dapat diambil dari ayat ini antara lain sebagai 1. Keutamaan berinfak dari rezeki yang telah Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepada kita. 2. Infak merupakan salah satu konsekuensi dari keimanan. Kikir, belit atau bakil adalah kekurangannya dalam iman. Oleh sebab itu, seorang mukmin bukanlah orang yang pelit, namun orang mukmin adalah orang yang dermawan dengan ilmunya, dermawan dengan kedudukan kehormatannya, dermawan dengan hartanya, dan dermawan dengan fisiknya. Peringatan bahwa seseorang tidak memperoleh rezeki semata-mata dengan usahanya sendiri. Usaha hanyalah sebab, tetapi yang menjadikan sebab itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Jika pada hari kiamat tidak ada lagi kemungkinan kesempatan untuk sampai kepada apa yang diinginkan dengan sarana sebab apapun yang biasa mereka gunakan di dunia untuk merangkai apa yang mereka diinginkan. Baik, berikan aplaus untuk kelompok A. Sangat bagus sekali ya. Kita lanjutkan dari kelompok E. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan membacakan hasil diskusi kelompok E. Isi kandungan surah Al-Baqarah ayat 261. Pada ayat ini Allah Subhanahu wa taala menggambarkan keberuntungan orang yang suka membelanjakan atau menyumbangkan harta dan dana di jalan Allah Subhanahu wa taala. Yaitu mencapai kebedaannya hubungan antara infak dan Allah Subhanahu wa taala menginformasikan bahwa nafkah yang diinfakkan di jalannya akan dibalas dengan imbalan pahala yang berlipat ganda sebagai sebutir benih yang menumbuh bukit dan terus berkembang dan berlipat. Oke, berikan aplaus. Jelas, dengan niat yang jelas. Baik, adapun kesimpulan dari materi yang telah kita pelajari hari ini, yaitu tentang Quran Surah Al-Baqarah ayat 254 dan 261, bahwasanya kita di sini diperintahkan untuk ngapain? Untuk perintah infak. Ya. Kemudian kita berinfak ini tentunya Aidil, dan cara apa kita berinfak ini harus dengan niat yang ikhlas. Karena siapa? Karena Allah Subhanahu wa taala. Ya, sesuai dengan yang terkandung di dalam Quran Surah 261. Itu tadi apa yang sudah kalian sampaikan sudah sangat baik sekali. Jadi sebagai motivasi buat anak-anak Bapak semuanya supaya tetap berusaha untuk menjadi yang terbaik, memberi kebaikan kepada yang lain. Bukan hanya ke masjid kita berinfak, ya, kita boleh juga untuk memberikan kepada fakir dan miskin, begitu juga dengan anak yatim, sesuai dengan yang ditegur di dalam Quran Surah Al-Fajr ayat 17 dan 18 yang lewat. Itulah dia materi kita seputar infak. Yakin Bapak kalian semuanya insya Allah sudah paham dan Bapak ingin diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Sebagai tugas di rumah, tetap kalian harus hafalkan, ya. Kalian hafal Quran Surah Al-Baqarah ayat 254 dan 261. Insya Allah pertemuan berikutnya akan Bapak tanya, baik mewakili ataupun secara keseluruhan, membacakan Surah Al-Baqarah ayat 254 dan 261 tersebut. Demikian saja. Barangkali mari kita tutup dengan membacakan hamdalah. Alhamdulillah.
warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam